Pernikahan tak sempurna, bab 1 mimpi buruk. 4 tahun lalu adalah sebuah kesalahan. 4 tahun lalu adalah sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan untuk terjadi. Dan 4 tahun lalu adalah mimpi buruk bagi seorang Kalista Lara Damaris. Di usia 23 tahun waktu itu menjadi sebuah mimpi buruk yang harus dia telan sendirian. Hamil di luar nikah oleh seorang pria teman baik dari kakak iparnya sendiri waktu pesta dari teman baik kakak iparnya itu. Namun menjadi bencana bagi Lara yang harus merasakan sakit hati dikala pria itu mabuk lalu melakukan hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Lara waktu itu diajak oleh kakak perempuannya untuk ikut ke acara pesta tersebut karena mungkin setelah lulus kuliah dia bisa dikenalkan dengan beberapa orang yang menjadi teman dekat kakaknya. Memang kakak iparnya memiliki banyak kenalan yang selalu datang ke rumah. Tapi satu pun tidak ada yang dikenal oleh Lara. Namun malam itu adalah menjadi malam yang masih membekas di dalam ingatannya. Pria itu mabuk lalu menyeretnya masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang ditempati oleh pria itu. Lara tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi seorang pria dengan tubuh kekar dan juga cengkramannya yang teramat kuat. Hanya ingatan dari masa lalu itu yang kini masih terngiang di kepalanya. Saat ini dia berada di dalam sebuah kamar dengan putri kecilnya yang berusia 3 tahun itu. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ini adalah hasil dari satu malam itu. Lara yang dibuang oleh orang tuanya setelah kejadian yang menimpanya. Tidak ada yang mau mengakuinya sebagai anak karena sudah mempermalukan nama baik keluarga. Bahkan dia pun diminta untuk mengganti nama belakangnya. Ketika hamil, dia berusaha keras untuk meminta pertanggungjawaban ke kantor Samuel Brian Pradipta, teman kakaknya yang sudah menghamilinya itu. Beruntungnya pria itu belum menikah di usianya yang ke-30 tahun waktu itu. Namun tetap saja membuat Lara sakit hati dengan sikap yang ditunjukkan oleh pria itu sampai sekarang. Lulus dengan jurusan data science tidak langsung mendapatkan pekerjaan seperti yang orang-orang bayangkan. Walaupun jurusan itu termasuk jurusan yang sangat sulit, tapi tidak mudah bagi seorang Lara mendapatkan pekerjaan. Kejadian itu justru membuatnya harus menanggung beban yang teramat berat. Lahirnya Zana Safiera Pradipta waktu itu memberikan warna bagi kehidupan Lara. Meminta pertanggungjawaban pada Samuel tidak semudah yang dibayangkan. Pria itu terus menyangkal dan menolak untuk menikah. Tidak ada pernikahan di dalam hidupnya apalagi harus bertanggung jawab karena menghamili seorang perempuan bodoh seperti Lara waktu itu. Sampai perut Lara sedikit membuncit, barulah Samuel mau menikahi Lara tanpa adanya pesta yang begitu mewah. Hanya dihadiri oleh keluarga terdekat mereka berdua. Sempat dipaksa untuk menggugurkan kandungannya dikala Samuel menolak untuk menikah pada waktu itu. Tapi Lara bersikeras mempertahankan kandungannya yang akhirnya pernikahan itu disetujui walaupun tidak semewah yang diharapkan. Walaupun sudah menikah, tidak ada yang bisa diandalkan oleh Lara. Mereka tinggal terpisah dari Samuel. Pria itu memilih untuk tinggal di rumahnya bersama orang tuanya. Sedangkan Lara tinggal di rumah yang diberikan oleh Samuel dan hidup bersama dengan anaknya di sana tanpa ada orang lain lagi yang menemani mereka berdua. Hanya ada Lara dan juga Zana. Kekurangan sedikit pun uang tidak pernah dirasakan oleh Lara. Banyak sekali yang menganggap bahwa dia seorang jalang yang berusaha merebut hati seorang pengusaha muda yang memiliki begitu banyak perusahaan dan juga beberapa mall. Bahkan sekarang Lara juga mengurus salah satu butik yang tidak jauh dari rumah mereka untuk bisa mengisi waktu kosongnya. Itu semua diberikan oleh Samuel sebagai bentuk tanggung jawabnya. Meski ia sebenarnya punya toko yang lain juga. Tidak ada perceraian di keluarga Pradipta. Itu adalah alasan kuat mengapa Samuel masih mempertahankan pernikahan walaupun sebenarnya batin Lara sudah lelah dengan semua sikap dan juga berita-berita miring yang disebabkan oleh Samuel ketika dia sibuk bersama dengan kekasihnya. Sedangkan Lara harus berusaha menutupi berita itu agar anaknya tidak tahu tentang kelakuan Samuel di luar sana. Sikap cuek Samuel akan jauh lebih lembut ketika berada di depan Zana. Sikapnya yang dingin akan menghangat jika di depan anak mereka. Kadang Zana juga menjadi alasan mereka berdua bisa dekat. Tapi tidak pernah bisa ngobrol berdua dengan tenang. Mereka saling mengabaikan satu sama lain. Sebab Samuel akan tetap menganggap bahwa pernikahan mereka berdua hanyalah sebuah cangkang yang isinya Zana di dalamnya. Tidak ada kebahagiaan yang pernah diberikan oleh Samuel. Yang ada hanyalah harapan-harapan kecil yang masih sering diberikan oleh Samuel pada anaknya. Mungkin bagi Lara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mengecewakan anaknya sendiri. Sakit hati Lara bisa ditahan, tapi tidak bisa untuk anaknya yang dijanjikan oleh Samuel untuk jalan-jalan. Anaknya memang sangat suka dengan jalan-jalan. Tapi tidak untuk harapan palsu dari Samuel. Mama udah telpon papa. Lamunan Lara akhirnya kacau oleh anaknya. Zana yang membereskan mainannya karena sore ini akan dijemput oleh Samuel untuk pergi jalan-jalan ke mall berdua. Setiap kali mereka pergi, pasti Lara akan menghabiskan waktunya untuk tidur dan membereskan rumah. Rumah dengan 2 kamar tidur dan juga 1 ruang tamu. Tidak terlalu besar namun cukup untuk mereka berdua tinggali. Tinggal di kawasan perumahan yang biasa saja mungkin menyenangkan bagi Lara karena tidak ada yang mengganggunya bersama dengan Zana. Mama kok nggak jawab? Anaknya begitu lucu dengan pipi tembemnya yang menggemaskan. Jika Samuel menyangkal Zana adalah anaknya, siapapun bisa melakukan tes DNA untuk membuktikan.
Lagi pula Zana merupakan duplikat Samuel namun dalam versi perempuan. Sulit untuk menyangkal ini semua. Lara tersadar dari lamunannya lalu melihat balasan dari Samuel yang mengatakan dia sedang di perjalanan membelikan makanan untuk Zana. Jika sudah seperti itu pasti Samuel tidak akan menepati janjinya pergi jalan-jalan. Karena pria itu akan beralasan bahwa dia sibuk bekerja. Tas Zana mana? Zana terlihat sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Samuel akan datang beberapa saat lagi. Namun itu akan berakhir menjadi kekecewaan ketika nanti Samuel mengatakan jika tidak bisa menemani Zana. Terdengar suara mobil yang ada di depan berhenti dan juga suara gerbang dibuka. Zana berlari melihat ada Samuel dari jendela rumahnya yang baru saja menutup gerbang dan berjalan membawa kantong plastik. Bukain pintu. Zana begitu ceria melihat kedatangan Samuel. Pria itu berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu beberapa kali sampai Lara membukakan pintu untuk Zana dan juga Samuel. Papa, sambut Zana dengan ceria lalu mencium Samuel. Samuel juga akan bersikap hangat di hadapan anaknya. Cantik banget anak papa, puji pria itu pada anaknya. Iya pa, kan papa jemput mau jalan-jalan. Raut wajah Samuel berubah ketika mendengar anaknya berkata demikian. Dia tidak bisa menemani Zana jalan-jalan. Sebelum Lara menikah dengan Samuel tidak pernah dia rasakan sesuatu yang mengganjal seperti ini setiap kali bertemu dengan suaminya sendiri. Tapi bagi Lara sendiri bahwa ini adalah hal yang sudah biasa terjadi. Melihat sikap cuek Samuel maka dia juga harus tetap cuek. Tidak mungkin jika dia memohon dan membuat pria itu untuk bertahan dengannya. Sedangkan Samuel sendiri juga memiliki kekasih yang sudah diketahui oleh Lara. Semua ini demi kebahagiaan Zana. Lagi pula dia yakin jika Samuel tidak akan menikah dengan kekasihnya yang manapun itu. Sebab di keluarga besarnya sangat mengharamkan yang namanya perceraian. Jadi mau tidak mau dia membiarkan sikap suaminya yang brengsek itu. Tapi tetap jika berhadapan dengan Zana di dalam keadaan apapun Samuel akan menjadi sosok ayah yang sangat hangat. Makanan yang dibawa oleh Samuel itu kemudian dibuka di ruang tamu lalu menyuapi anaknya. Sementara sikap Lara tetap berusaha biasa saja karena tidak mungkin langsung pergi dan menimbulkan luka di hati Zana. Walaupun tidak terlihat begitu jelas, maka dia bisa berpura-pura di depan anaknya. Pa, nanti kita jadi pelgi kan? Samuel yang menyuapi anaknya tersenyum kemudian mencium pipi anaknya. Pasti sayang, ucapnya. Dia sudah mematikan ponselnya berharap tidak akan ada yang mengganggunya bersama dengan Zana untuk kali ini. Setiap kali dia berjanji pasti akan berakhir dengan mengecewakan Zana. Tapi tidak untuk sekarang ini. Dia ingin memenuhi janjinya karena melihat si kecil yang penuh harap untuk hari ini. Sebenarnya Samuel sudah memiliki janji dengan seorang wanita untuk bertemu. Tapi dia urungkan itu semua. Beberapa wanita yang dekat dengannya sudah tahu dia sudah menikah. Tapi tidak ada yang peduli dengan status Samuel yang sudah memiliki istri dan anak. Lagi pula mereka sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang salah. Zana terlihat begitu cantik, jika dia mengatakan jika ini bukan darah dagingnya maka dia akan salah besar. Sebab Zana itu benar-benar anaknya yang dia dapatkan dari kebodohannya yang mabuk kala itu. Harus makan yang banyak biar nanti puas mainnya ya. Anaknya mengangguk cepat. Iya dong, Pa. Nanti dibeliin mainan juga enggak? Zana memang tidak pernah dia belikan apapun. Jalan-jalan pun baru kali ini Samuel bisa memenuhi janjinya. Abis ini sikat gigi terus kita berangkat ya. Ajaknya. Di seberang sana ada istrinya yang sedang fokus dengan tayangan televisi. Tapi tidak diindahkan sama sekali oleh Samuel. Keadaannya memang begini, tidak pernah ada yang berubah semenjak dia bertanggung jawab untuk anak yang lahir dari rahim Lara ini. Lara memang tidak pernah kekurangan uang. Apapun yang dibutuhkan oleh wanita itu selalu dituruti oleh Samuel. Namun bagi Samuel bekerja adalah tujuan utamanya. Jika dia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang luar biasa, maka dia juga akan menghargai ibunya. Namun sekarang dia malah mengecewakan orang tuanya dengan kehadiran Zana dan juga Lara. Orang tua mereka tahu hubungan mereka hanya untuk tanggung jawab. Bukan untuk membangun cinta. Di rumah yang memang tidak besar ini Lara menghabiskan waktu bersama dengan anaknya setiap hari. Tidak ada asisten, tidak ada barang mewah kecuali mobil yang diberikan oleh Samuel. Kerap kali ditolak oleh Lara namun dengan alasan Zana tidak boleh panas-panasan, wanita itu mau menerima pemberian Samuel. Makanannya sudah habis. Anak papa memang pintar, puji Samuel kepada anaknya yang menghabiskan semua makanan yang dibawakan oleh Samuel tadi. Zana turun dari sofa lalu menghampiri Lara yang sedang menonton acara televisi itu. Ayo sikat gigi. Zana mau pelgi sama papa, ucapnya sambil menarik tangan Lara yang tidak sabar untuk pergi. Samuel sadar jika selama ini hanya memberi harapan kosong pada Zana ketika dia sudah berjanji pada anaknya tapi ada saja yang dia lakukan di luar sana bersama dengan wanita lain. Samuel membuang sampah bekas makan Zana barusan yang tidak lama kemudian melihat anaknya keluar dari kamar. Papa, ayo pelgi pa. Tingkah lucu Zana selalu mampu membuat lelah Samuel hilang setiap kali bertemu dengan anaknya. Zana sama papa pelgi dulu ya, pamitnya lalu mendekati Samuel. Sekecil itu Zana sudah tahu bahwa Lara tidak akan diajak oleh Samuel pergi. Keduanya keluar dari rumah. Samuel memasangkan sabuk pengaman untuk si kecil.
Senang pergi sama papa. Zana terlihat sangat riang. Senang, Pa. Samuel tersenyum melihat anaknya yang begitu aktif. Banyak sekali proses Zana yang tidak dia temani. Ketika Zana mulai belajar duduk, merangkak dan juga berjalan. Bahkan dia tidak menemani Zana ketika belajar bicara. Samuel yang pernah mencoba menghindari anaknya itu sebab masih tidak bisa mengerti dengan perasaannya. Sejujurnya dia masih merasa sangat hampa. Meskipun kelahiran putrinya itu pernah membuat Samuel begitu terharu ketika pertama kali melihat buah hatinya lahir ke dunia. Tapi semua proses kehamilan Lara tidak dia temani. Untuk Zana pun sudah pernah berusaha dia jauhi agar tidak mengingat-ingat putrinya. Tapi nalurinya sebagai seorang ayah tidak bisa mengatakan tidak untuk si kecil. Zana yang baru pertama kali diajak jalan-jalan ke mall oleh Samuel itu terlihat sangat kagum begitu mereka masuk ke dalamnya. Zana sendiri tidak mau digendong oleh Samuel dan memilih berjalan kaki sambil menggandeng tangan pria itu. Biasanya Lara selalu mengajak Zana ke tempat bermain dan juga beberapa tempat hiburan lainnya. Itu adalah berita yang diketahui dari beberapa anak buahnya yang kadang dia minta untuk mengikuti kemanapun istri dan anaknya pergi. Melihat Zana yang ceria membuatnya ikut tersenyum bahwa kebahagiaan Zana begitu sederhana. Mau beli es krim yang besar enggak? Zana mendongakkan kepalanya. Emang boleh, Pa. Tadi kan Zana udah makan, terus kata Mama nggak boleh beli es nanti gigi Zana sakit. Samuel berohria lalu menggandeng tangan Zana mencari es krim. Tidak mengapa jika sesekali mengajak anaknya untuk beli es krim. Lagi pula tidak ada Lara di sekitarnya. Kita ke sana, tunjuk Samuel pada putrinya di sebuah tempat jualan es krim yang begitu ramai di dalam mall itu. Papa gendong ya, dia mengangkat tubuh Zana dengan ringan lalu mengajak si kecil membeli es krim. Kapan mainnya, Pa? Nanti kita main bareng. Yang penting sekarang kita belanja dulu. Nanti kita beli mainan juga buat Zana. Memangnya mau beli apa? Zana yang berada di gendongan Samuel terlihat berpikir. Little Pony, Pa. Oh Zana suka itu. Nanti kita beli yang banyak. Anak itu menyeringai lalu mencium pipi Samuel ketika mereka sudah tiba dan memesan es krim yang akan dibelikan untuk Zana. Novel terkait. The Great Guy. The Great Guy. Vivi Huang. Cinta pada istri urakan. Cinta pada istri urakan. Laras dan Gavin. Cinta presdir pada wanita gila. Cinta presdir pada wanita gila. Tiffany. Loving Handsome. Loving Handsome. Glenn Valora. Unperfect Wedding. Unperfect Wedding. Agnes Yu. Balas dendam malah cinta. Balas dendam malah cinta. Sweeties. Adie. Adie. Siki. Istri kontraku. Istri kontraku. Rasudin. Novel online terbaru by Hit Novels. Copyright hak cipta 2021 Hit Novels Creative Commons License.